Berarti Yesus bisa merubah mukanya dong, kalau begitu. Ya. Iya. Sekarang apa susahnya Yesus merubah muka dia dengan orang lain, diserupakan dengan muka Yesus, terus orang itu yang disalib gitu. Bisa nggak begitu? Salam saudaraku, bukan polemikus Islam namanya kalau mereka tidak menafsirkan Alkitab secara sembarangan berdasarkan otak mereka yang dungu. Saban hari mereka selalu membahas Alkitab dan memframing yang tidak baik untuk menyesatkan banyak orang. Kenapa mereka rajin melakukan ini? Karena mereka tahu bahwa Undang-Undang ITE tidak akan tajam ke mereka sehingga mereka bebas melakukan penyesatan demi penyesatan dengan cara memakai ayat-ayat di dalam Alkitab. Polemikus yang akan kita bahas itu adalah Donditan, dan kalau kita perhatikan, pola para polemikus ini pasti selalu sama. Kalau bukan pakai ilmu cocokologi, pasti pakai ilmu comotlogi, yang penting pendengar mereka senang. Mari kita simak dulu videonya. Yesus kan pernah mengajak 3 muridnya, Petrus, Yohanes, sama Yakobus ke atas gunung untuk berdoa. Yesus berdoa sendirian kan. Pas turun, Yesus mukanya berubah. Yesus mukanya berubah, sedang berbicara dengan Nabi Musa dan Nabi Elia. Mukanya Yesus berubah. Berarti Yesus bisa merubah muka kan? Emang ada apa dia? Hah? Ada nggak dia? Ada. Gimana? Mau baca boleh. Hah? Merubah muka tuh Nanti sebentar. Itu kan peristiwa besar itu. Coba buka Matius 17:2. Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan Apa? mata mereka. Berubah rupa. Berubah rupa. Iya, di depan mata mereka. Oh. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Betul kan? Iya. Yesus berubah muka. Mm-mm. Berubah rupa lah. Berarti Yesus bisa merubah mukanya dong, kalau begitu. Ya kan? Iya. Sekarang apa susahnya Yesus merubah muka dia dengan orang lain, diserupakan dengan muka Yesus, terus orang itu yang disalib gitu. Bisa nggak begitu? Nah ini ada ayat yang Yesus berubah rupa. Berarti kalau sebelum Yesus disalib, pasti tangkap, dia berubah rupa dengan siapa yang dia mau serupain. Orang yang dikasih muka Yesus itu yang disalib. Bisa nggak kira-kira? Ini cuma teori sih, teori. Tapi cuman ngasah logika aja. Tapi di sini nggak jelasin dia berubahnya jadi siapa gitu. Ya enggak. Berubah kayak artis Korea gitu. Enggak. Jadi Yudas. Jadi Ini kan cuma logika aja. Bahwa sebelum disalib, Yesus bisa berubah rupa. Jadi pada waktu penyaliban itu, kira-kira bisa nggak Yesus merubah rupanya dengan orang lain? Terus orang lain itu yang disalib, yang mukanya jadi muka Yesus gitu. Karena di Quran juga disebutkan, melainkan yang disalib adalah yang diserupakan. Donditan terlalu memaksakan bahwa berubah rupa itu harus berubah muka ataupun berubah wajah. Sebenarnya nggak heran kenapa dia menggiring narasi ini, karena tujuannya jelas, dia ingin menyesatkan dua gadis ini dengan menggiring narasi bahwa Yesus itu bisa berubah rupa atau berubah wajah. Maka daripada itu, hal ini akan membenarkan bahwa Yesus itu sama halnya seperti Nabi Isa yang ada di dalam Quran mereka, yang wajahnya diserupakan dengan wajah orang lain agar Nabi Isa tidak jadi disalibkan. Dan dia seolah-olah mau bermain logika di sini, padahal kalau kita perhatikan logikanya ini sangat keliru dan sangat terlalu memaksakan. Baik, kita akan menganalisa kata berubah rupa ini untuk meluruskan logika Donditan yang sangat ngawur dan kacau. Kita akan melihat berdasarkan KBBI terlebih dahulu sebelum nanti kita akan analisa secara teks aslinya ya. Menurut KBBI, kata rupa itu tidak mutlak merujuk kepada bentuk wajah atau muka manusia, tetapi keadaan yang tampak dari luar atau bisa juga merupakan wujud apa yang tampak atau yang kelihatan. Jadi intinya ini tidak spesifik mengarah kepada wajah saja, tetapi juga bisa merujuk kepada seluruh penampilan manusia. Ada sebuah lagu anak-anak judulnya Balonku Ada 5 dan syairnya berbunyi seperti ini. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Nah, apakah kata rupa-rupa di sini merujuk kepada wajah atau merujuk kepada muka? Tentu saja tidak, karena balon itu nggak punya wajah atau nggak punya muka. Ini logika yang pertama. Dan sekarang mari kita lihat berdasarkan analisa teksnya ya. Ayat yang dimaksud Donditan adalah Matius 17 ayat 2. Dan ayatnya berbunyi, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Kata berubah rupa di sini, strong number-nya adalah 3339.
Berubah rupa merupakan kata kerja dan di dalam bahasa aslinya adalah metamorfo. Kalau teman-teman belajar biologi tentang perubahan ulat, lalu menjadi kompompong, lalu menjadi kupu-kupu, itu juga pakai istilah yang sama, yaitu yang kita kenal dengan sebutan metamorfosis. Nah, di sini kita melihat ada penjelasannya teman-teman mengenai penggunaan kata metamorfo yang ada di dalam teks ini. Sebagai contoh kita akan ambil dari Meyer NT Komentari, dan di sini dijelaskan bahwa yang diubah itu adalah aspek eksternalnya. Jadi bukan berubah secara substansial. Jadi ini hanya merupakan perubahan yang dilihat dari luar oleh para murid Tuhan Yesus ketika mereka mengalami vision tentang hal ini. Lantas, apakah yang dimaksud berubah secara eksternal di sini? Sebenarnya teks Matius 17 ayat 2 sendiri sudah menjelaskannya secara gamblang, bahwa yang berubah rupa itu bukan wajah ataupun muka Tuhan Yesus, tetapi yang berubah rupa adalah penampilan luarnya ketika dilihat oleh murid-muridnya, yaitu wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Jadi teks ini sama sekali tidak ada sedikit pun merujuk pada perubahan wajah Yesus. Ada juga beberapa tafsiran yang mengatakan bahwa pada bagian ini, Yesus sedang menunjukkan tubuh kemuliaannya kepada para murid ketika ia bertemu dengan Elia dan juga Musa. Jika demikian, maka hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus bukan sekedar manusia biasa, karena tubuhnya yang bersinar memancarkan kemuliaan ilahi. Di sini ada beberapa ayat paralelnya, nanti saudara bisa buka sendiri. Intinya ayat-ayat paralel ini masih berkaitan dengan gambaran kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Makanya di dalam 2 Petrus 1 ayat 16, Petrus bersaksi akan hal ini. Dia mengatakan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Jadi dari teks ini, Petrus dia berani bersaksi bahwa dia telah melihat kemuliaan dan kebesaran Tuhan Yesus Kristus. Jadi buat Donditan, jangan terlalu memaksakan dirilah dengan mencocokologikan teks ini untuk menggiring narasi bahwa Yesus itu seperti halnya Nabi Isa, yang wajahnya bisa berubah untuk diserupakan dengan orang lain, agar Nabi Isa itu selamat, tidak disalibkan, dan langsung terangkat ke sorga. Memang kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu maha kuasa dan bisa melakukan apapun, tetapi di dalam teks ini, dia sama sekali tidak berbicara tentang perubahan wajahnya atau juga perubahan mukanya. Mohon maaf ya, Tuhan Yesus kami bukanlah pribadi yang seperti itu. Ia tidak akan melarikan diri dengan cara menyamarkan wajah orang lain menjadi serupa seperti wajahnya untuk menghindari misi penyalipan, karena tujuannya datang ke dunia itu memang untuk menebus dosa manusia dengan cara disalib. Karena jika tanpa karya salib, maka tidak akan pernah ada yang namanya penebusan dosa dan tidak akan ada karya keselamatan bagi seluruh umat di dunia. Jadi di dalam Alkitab sendiri sebenarnya sudah sangat relate dan juga sangat relevan dengan keadaan dari zaman ke zaman, bahkan sampai saat ini, di mana iblis itu akan terus berusaha untuk menutupi berita tentang penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, agar orang-orang tidak percaya akan hal ini dan mereka akan mengalami kebinasaan kekal. Dan inilah yang diinginkan oleh si jahat iblis. Dan ajaibnya firman Tuhan sudah menduga hal ini akan terjadi. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 dikatakan begini, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi biarlah hal ini sekaligus menjadi pelajaran ya bagi kita semua sebagai orang percaya. Mari kita belajar kitab suci dengan baik dan sungguh-sungguh, agar narasi-narasi sesat seperti yang dikemukakan oleh para polemikus Islam yang sembarangan dan juga suka menafsir Alkitab berdasarkan pengetahuan mereka yang terbatas, hal ini pun bisa kita lawan dan kita luruskan jikalau kita belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh. Ingat ya, iblis pada waktu dia menggoda Hawa di Taman Eden, dia juga menggunakan firman Tuhan dengan cara memutarbalikannya untuk membuat Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan sekarang cara-cara iblis seperti ini juga sedang dipakai oleh para polemikus untuk menyesatkan orang percaya dengan cara memutarbalikan kebenaran Alkitab. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kitab kita Quran yang berhak menafsirkan siapa? Ya orang-orang Islam dong, ulama-ulama Islam dong. Kitab mereka juga yang berhak menafsirkan juga ulama atau pemuka agama mereka kan. Jadi kita tidak boleh menafsirkan kitab mereka, mereka juga tidak boleh menafsirkan kitab kita. Harus masing-masing menghormati.